Di suatu hari, Ibu Ita dan Dimas sedang berjalan kaki menuju rumah Bu Ratna. Mereka ingin mengantar kue nastar lebaran sekaligus silaturahmi kepada Bu Ratna. Dimas pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, kue nastar ini mau dihantar kemana?" "Kue ini mau ibu hantar ke Bu Ratna." "Apa ibu repot-repot memberi kue kepada Ibu Ratna?" Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita dianjurkan banyak berbagi untuk meraih berkah, sekaligus silaturahmi mempererat tali persaudaraan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Dimas, itu hal yang baik atau hal yang buruk? Hal yang baik, Bu. Kenapa? Supaya mendapat berkah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya dilakukan atau tidak? Sebaiknya dilakukan, Bu. Ita dan Dimas sudah sampai di rumah Bu Ratna. Dimas sangat antusias karena dia juga akan bertemu dengan temannya Ali, anak Bu Ratna. "Bu, kok pintunya sedikit terbuka? Ali, aku datang." "Mas, sebaiknya kamu tunggu saja di belakang pintu." Dalam sebuah hadis, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seseorang berdiri di depan pintu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil menghadap ke dalam rumah. Ia bermaksud meminta izin. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seharusnya kamu begini begitu. Sesungguhnya disunahkan meminta izin hanyalah menjaga pandangan." Hadis riwayat Abu Daud. Bertamu ada tata caranya, Dimas, agar lebih sopan. Sebaiknya kita sebagai tamu tidak mengintip ke dalam rumah, juga menunggu izin dari pemilik rumah. Dan ingat, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 27, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran." Jadi sebaiknya kita mengucap salam terlebih dahulu, Dimas. Selain karena firman Allah, kenapa kita harus mengucap salam, Bu? Itu artinya kita berdoa semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimas sudah paham? Paham, Bu. Ya sudah, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita dan Dimas, silakan masuk. "Bu Ratna, ini nastar untuk ibu." Dari Dimas. Hai Dimas. Dimas menatap Ali dengan curiga. Ia merasa mainan yang dibawa Ali adalah milik Rizky dan ia bergumam dalam hati, "Bukannya itu mainan punya Rizky?" Bu Ita menyadari tatapan mencurigakan dari Dimas. Segera Bu Ita bertanya kepada Dimas, "Kenapa, Nak? Ada yang salah?" "Bu, itu sepertinya mainan milik Rizky. Apakah Ali mencurinya?" "Nah, tidak baik ketika kita bertamu namun menatap isi rumah dengan penuh kecurigaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya disyaratkan meminta izin tidak lain untuk menjaga pandangan." Hadis riwayat Tirmizi. Sebaiknya kamu bertanya langsung kepada Ali agar tidak terjadi fitnah, sayang. Dimas pun segera bertanya kepada Ali, "Ali, mainan kamu mirip sekali dengan mainan punya Rizky. Apakah itu benar mainan punya kamu?" "Iya Dimas, ini mainan punya aku. Kemarin Rizky membelikannya sebagai ganti karena Rizky mematahkan mainan mobil-mobilanku." "Maaf Ali, aku sudah berprasangka buruk kepadamu. Kalau begitu, ayo kita main bareng, boleh?" "Tentu saja boleh Dimas, ayo kita main bareng." Akhirnya Dimas dan Ali bermain bersama. Namun waktu sudah menunjukkan siang hari, waktunya anak tidur siang.
atau waktu istirahat. Bu Ratna mengajak Dimas untuk pulang. Dimas, ayo pulang nak. Sebentar lagi Bu, Dimas masih mau main. Sudah waktu zuhur dan tidur siang atau istirahat. Sebaiknya kita pulang ya nak, besok main lagi. Baiklah Bu. Dimas masih kebingungan mengapa ia harus pulang saat ini juga. Padahal dia masih ingin bermain bersama Ali. Namun ibu sudah mengharuskannya untuk pulang. Akhirnya Dimas memberanikan diri untuk bertanya. Kenapa sih Bu harus pulang? Kan bisa ibu saja yang pulang. Nah, ketika kita bertamu ada waktunya. Emang kapan saja Bu waktunya? Waktu sebelum sholat subuh, waktu sholat atau zikir dan membaca Al-Quran, waktu istirahat atau tidur siang, dan setelah sholat isya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh atau dewasa. Di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itu adalah 3 waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu memang sering keluar masuk. Atas sebagian yang lain, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, sebaiknya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Bagaimana kalau menginap Bu? Apa tidak boleh? Boleh sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, Dimas boleh menginap, asal jangan menyusahkan tuan rumah dan jangan lebih dari 3 hari ya. Dimas juga perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 28 yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapatkan izin. Jika dikatakan kepadamu kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau belum mendapatkan izin dari tuan rumah, kita tidak boleh masuk. Dan kalau tuan rumah tidak mengizinkan kita bertamu, maka kita sebaiknya pulang. Baiklah Bu, kalau begitu Dimas akan menerapkan adab bertamu. Masya Allah, pintar sekali anak ibu.